Jadi anak jangan pemalu, apalagi malu-maluin. Jadi anak jangan penakut, apalagi suka nakut-nakutin. Boleh malu kalau berbuat jahat, boleh takut kalau berbuat salah. Maka jadilah engkau anak yang baik, sesudah besar jadi orang berguna. Maka jadinya engkau anak yang baik, sesudah besar jadi orang berguna. Sesudah besar jadi orang berguna. Sesudah besar jadi orang berguna. Ini bisa mengikuti perayaan Katina 2564 Buddhist Era tahun 2020. Walaupun mungkin tahun ini keadaannya agak sedikit berbeda ya dengan tahun-tahun yang sebelumnya. Mungkin kita setiap tahun bisa hadir di tempat untuk mengikuti acara Katina ini. Namun karena sekarang kita sedang dalam masa pandemi, sehingga kita melakukan perayaan Katina ini secara virtual. Nah, jadi sebelumnya mari kita panjatkan dahulu puji dan syukur kita kepada Tien, Tuhan Yang Maha Esa, Trinabi, Guru yang Agung, para Buddha dan para Bodhisattva atas karunia-Nya sehingga kita hari ini masih bisa diberikan kesehatan dan juga kita masih bisa mempunyai kesempatan untuk mengikuti acara Sanggadana pada hari suci Katina ini. Karena kita tahu ya perayaan Katina ini merupakan kesempatan yang sangat baik sekali bagi kita semua untuk melakukan sanggadana ataupun persembahan kepada Bhikkhu Sangga. Baik, sebentar lagi acara ini akan kita mulai. Kepada Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang ada di rumah maupun yang hadir di tempat dan juga anak-anak yang saya kasihi, dimohon untuk kita menenangkan hati dan pikiran kita. Baiklah, tanpa memperpanjang waktu lagi, dengan demikian perayaan Katina 2564 Buddhist Era tahun 2020 Sekolah Surya Dharma kita mulai. Baik, sebagai tanda dimulainya acara Sanggadana ini akan dilakukan penyulutan lilin pancawarna dan juga pemasangan dupa. Baik, untuk 2 lilin besar akan disulut oleh Bapak Kadarusman Chandra sebagai pembina Yayasan Pendidikan Surya Dharma Baru. Pada Bapak Kadarusman Chandra, dipersilakan.
Baiklah, selanjutnya untuk lilin berwarna biru akan disulut oleh Ibu Yeta Fana Arama Cipto selaku pengawas Yayasan Pendidikan Surya Dharma Baru. Jadi untuk lilin berwarna biru ini adalah dari warna rambut Sang Buddha yang melambangkan bakti. Selanjutnya, lilin berwarna kuning emas akan disulut oleh Bapak Riki Tansil selaku Ketua Yayasan Pendidikan Surya Dharma Baru. Untuk lilin berwarna kuning emas ini melambangkan warna kulit Sang Buddha yang melambangkan kebijaksanaan. Untuk lilin berwarna merah tua akan disulut oleh Ibu Nancy Wijaya sebagai Sekretaris Yayasan Pendidikan Surya Dharma Baru. Lilin warna merah tua berasal dari warna darah Sang Buddha yang melambangkan cinta kasih. Untuk lilin berwarna putih akan disulut oleh Ibu Silawati sebagai perwakilan guru Sekolah Surya Dharma. Nah, jadi lilin berwarna putih ini berasal dari warna tulang dan warna gigi Sang Buddha yang melambangkan kesucian. Dan yang terakhir, lilin berwarna jingga akan disulut oleh Ibu Ingrid Surya Tenggara sebagai Direktur Sekolah Surya Dharma. Lilin berwarna jingga ini berasal dari warna telapak tangan, kaki, dan bibir Sang Buddha yang melambangkan semangat. Baiklah Bapak Ibu, terima kasih untuk menyulutkan lilin pancawarna ini. Selanjutnya, kebaktian pembuka dan pembacaan parita dalam perayaan Katina ini akan segera dimulai. Kebaktian ini akan dipimpin oleh Alvin, siswa kelas 6 Sekolah Surya Dharma. Kepada Alvin dipersilahkan. Marilah Bapak Ibu serta saudara-saudari sedama, puja bakti Sang Hadana masa Katina yang ke-2564 Sekolah Surya Dharma akan segera kita mulai. Dengan memanjatkan kita mohon doa. Marilah mohon doa pada Tri Nabi mulia agar kita semuanya hidup selamat dan bahagia. Aum. Terpujilah Tuhan Yang Maha Esa, Tri Nabi Guru yang Agung. Dengan hikmat dan sujud, kami mohon kehadapan Guru.
Limpahkanlah bimbinganmu pada hari ini, Puja Bakti Katina, yang ke-2564 Sekolah Surya Dharma. Semoga kegiatan yang akan kami laksanakan ini dapat terlaksana dengan baik. Berkat bimbingan serta pancaran kasih guru, hiduplah semua dalam cinta kasih, tenang, tentram, dan bahagia. Buddha yang mulia menyiarkan Dharma, jadi penerang di tiga buana. Guru dunia yang paling utama mengajar kita sampaikan nirwana. Nabi Konghucu, guru yang agung dari agama besar yang terpilih untuk membina diri dan keluarga, lahir dan batin dengan akal budi. Locu guruku, nabi yang tertua, mengenalkan tau pada manusia supaya hidup tentram di dunia, terbebas dari barang sia-sia. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo Amitabha Buddhaya. Namo Avalokitesvara Bodhisattva Mahasattva. Namo Maitreya Bodhisattva Mahasattva. Namo Sabe Bodhisattva Mahasattva. Budang saranang gacchami, dhammang saranang gacchami, sanghang saranang gacchami, dutiyampi budang saranang gacchami, dutiyampi dhammang saranang gacchami, dutiyampi sanghang saranang gacchami, tatiyampi budang saranang gacchami, tatiyampi dhammang saranang gacchami, tatiyampi sanghang saranang gacchami.
Sadu, sadu, sadu. Setelah membacakan parita-parita suci, marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri sejenak untuk melaksanakan meditasi. Meditasi kita mulai. Semoga aku berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari penyakit, bebas dari kesukaran. Semoga aku dapat mempertahankan kebahagiaanku sendiri. Semoga semua makhluk berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari kesakitan, bebas dari kesukaran. Semoga mereka dapat mempertahankan kebahagiaan mereka sendiri. Semoga semua makhluk bebas dari penderitaan. Semoga semua makhluk tidak kehilangan kesejahteraan yang telah mereka peroleh. Semua makhluk memiliki karmanya sendiri, mewarisi karmanya sendiri, lahir dari karmanya sendiri, berhubungan dengan karmanya sendiri, terlindung oleh karmanya sendiri. Apapun karma yang diperbuatnya, baik atau buruk, itulah yang akan diwarisinya. Meditasi selesai. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Pembacaan Kitab Suci Dhammapada oleh Sherlyn, siswi kelas 6 Sekolah Surya Dharma. Pembacaan Kitab Suci Dhammapada bab 13 Loka Waga syair 11. Nawe kadaria dewalokang wajanti balawena pasang santi danang diroca danang anumodamano tenewaso hoti suki paratha. Artinya, sesungguhnya orang kikir tidak dapat pergi ke alam dewa. Orang bodoh tidak memuji kemurahan hati. Akan tetapi, orang bijaksana senang dalam memberi. Dan karenanya, ia akan bergembira di alam berikutnya. Sadu, sadu, sadu. Baiklah Bapak Ibu, Saudara Sedama sekalian, kita baru saja memanjatkan parita-parita suci dan selanjutnya Biku Sangga akan mulai memasuki Dhammasala. Kepada Bapak Ibu, Saudara Sedama sekalian yang berada di tempat, dimohon untuk bersimpuh lutut dan bersikap anjali. Kepada saudara sekalian yang berada di rumah, jika tidak memungkinkan, boleh dengan hanya bersikap anjali saja. Kepada Biku Sangga dipersilakan.
Pembacaan Aradana Pancasila. Marilah Bapak Ibu serta anak-anakku sekalian yang berada di rumah, kita membacakan Aradana Pancasila. Okasa ahang bante tisaranena sadhing Pancasilang dhammang yacami anugahang katwa silang detame bante dutiyampi okasa ahang bante tisaranena sadhing Pancasilang dhammang yacami anugahang katwa silang detame bante tatiyampi okasa ahang bante tisaranena sadhing Pancasilang dhammang yacami anugahang katwa silang detame bante. Yamahang wadamitang wadeta. Ama bhante. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. 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 Buddhang saranang gacchami. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanggang saranang gacchami. Sangghang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi sanggang saranang gacchami. Dutiyampi sangghang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi sanggang saranang gacchami. Tatiyampi sanggang saranang gacchami. Tisarana gamanang paripunang. Ama bhante. Panatipata weramani sikkhapadang samadhiyami. Panatipata
Weramani Sikkhapadang Samadiyami. Adina dana Weramani Sikkhapadang Samadiyami. Adina dana Weramani Sikkhapadang Samadiyami. Kamesu micacara Weramani Sikkhapadang Samadiyami. Kamesu micacara Weramani Sikkhapadang Samadiyami. Musawada Weramani Sikkhapadang Samadiyami. Musawada Weramani Sikkhapadang Samadiyami. Surameraya Majapahmadana Weramani Sikkhapadang Samadiyami. Surameraya Majapahmadana Weramani Sikkhapadang Samadiyami. Imani Panca Sikkhapadani Silena Sugatingyanti Silena Moga Sampada Silena Nibutingyanti Tasma Silang Wisodaye. Ama Bante Sadu Sadu Sadu. Marilah Bapak Ibu serta anak-anakku sekalian, kita lanjutkan membacakan Aradama Dhamma Desana. Brahma Jaloka Dipati Sahampati Katanjali Diwarang Ayacata Santi Dasata Parajaka Jatika Desetu Damang Anukampi Mang Pajang. Brahma Sahampati, penguasa dunia ini, merangkap kedua tangannya beranjali dan memohon. Ada makhluk-makhluk yang memiliki sedikit debu di mata mereka. Ajarkanlah Dhamma demi kasih sayang kepada mereka. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Kalina Dhamma Sawanang, mendengarkan Dhamma pada saat yang sesuai. Kalina Dhamma Sakaca, berdiskusi atau berbincang-bincang Dhamma pada saat yang sesuai. Etam Manggalam Tamangti, itulah berkah utama. Sabi Sata Bawantu Sukitata, semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Yang saya hormati Ibu Jeta, Ibu Nancy, Pak Kimling, Pak Riki, Ibu Ingrid, beserta para pengurus, para pendiri,
Sekolah Surya Dharma. Terpujilah Tuhan Yang Maha Esa dan Tiratana, Namo Buddhaya. Salam cinta kasih dan kasih sayang untuk kita semua. Dan anak-anak di rumah masing-masing, meskipun kondisi COVID belum berakhir, yang melanda lebih dari 200 negara. Hendaknya kita lebih menjaga kesehatan dan selalu mengikuti protokol kesehatan anjuran pemerintah demi kebaikan diri sendiri, keluarga, dan orang lain. Selalu makan, minum yang sehat, olahraga yang sehat secukupnya, dan tidur yang cukup. Kurang lebih 8 jam satu hari, dan selalu menjaga jarak yang aman, dan jangan lupa pakai masker dan cuci tangan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, meskipun dengan kondisi COVID ada keterbatasan ketika kita mengadakan acara, tapi kita masih tetap bisa berbuat baik dengan membacakan parita dan meditasi di rumah masing-masing, dan khususnya hari ini tetap bisa mengadakan acara Katina Dana. Pada kesempatan ini, Bante ingin menceritakan secara singkat kisah yang diambil dari peta watu. Peta artinya hantu, ya. Peta dalam bahasa Pali artinya dalam bahasa Indonesia hantu. Diceritakan ada sekelompok Bante kurang lebih 30 orang dalam satu perjalanan mencari tempat yang cocok untuk mereka menjalani masa wasa. Dan saat mereka datang ke satu daerah dan mata pencarian masyarakat di daerah itu, mereka membuat anyaman atau bertenun. Pemimpin kelompok dan masyarakat yang ada di daerah itu, mereka sangat senang dan bahagia atas kedatangan banyak anggota sangga. Pemimpin kelompok mewakili masyarakat bertanya, setelah dari daerah kami, Bante mau melanjutkan perjalanan kemana? Pemimpin kelompok memberi informasi, kami sedang mencari tempat yang cocok untuk menjalani masa wasa. Dengan spontan, pemimpin kelompok dan masyarakat memohon, sudi kiranya para Bante menjalankan masa wasa di daerah mereka. Mereka dengan penuh hormat dan bakti akan mendukung anggota sangga. Pemimpin kelompok berdiskusi dengan anggotanya dan mereka sepakat menerima permohonan pemimpin kelompok dan masyarakat di daerah itu untuk mereka menjalani masa wasa. Masyarakat di daerah itu mereka sangat senang dan antusias menerima permohonan mereka, dikabulkan untuk para Bante menjalani masa wasa di daerah mereka. Pemimpin kelompok yang baik dan bijaksana ini membuat jadwal kepada anggotanya, masyarakat yang ada di daerah itu. Siapa yang akan berdana makanan, minuman, dan obat-obatan baik hari Senin,
Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Mereka begitu sangat semangat. Bahkan beberapa orang tidak hanya 1 hari, tidak hanya 2 hari. Mereka berpawarana selama para Bante menjalani masa wasa di tempat mereka. Mereka akan berdana setiap hari. Tapi sangat disayangkan, meskipun pemimpin kelompok dan masyarakat begitu antusias berdana, istri pemimpin kelompok di daerah mereka karena memiliki sifat yang tidak baik, kikir atau pelit, ketika melihat suaminya berdana selalu protes. Dengan cinta kasih dan kasih sayang, suami yang baik ini memberi nasihat kepada istrinya, jangan bicara sembarangan, lebih baik ikut berdana. Bukannya terima kasih, si istrinya ini malah tambah marah-marah dengan penuh emosi, yang mengatakan kepada suaminya, semoga makanan yang kamu dandakan itu berubah menjadi kotoran darah dan nanah. Dengan terkejut suaminya bilang, istriku, kamu jangan berbicara sembarangan. Nanti kamu sendiri yang akan menerima akibatnya. Ingat nasihat Sang Buddha di dalam kitab Samyutta Nikaya. Sesuai dengan benih yang kau tabur, begitu pula buah yang akan kau petik. Pembuat kebaikan mendapat kebahagiaan, pembuat kejahatan memetik penderitaan. Taburlah olehmu biji-biji benih, kaulah yang akan memetiknya, bukan siapa-siapa. Karena semua orang, bahkan semua makhluk, apakah dia tahu atau tidak tahu, hukum karma itu pasti berlaku. Semua orang, semua makhluk akan memiliki, mewarisi, berhubungan, terlindung oleh karmanya sendiri. Lebih baik kamu jangan bicara sembarangan. Ikut saya, mari kita bersama-sama, anak-anak kita berdana. Ini kesempatan yang langka. Bukannya terima kasih, si istri yang tidak baik ini dia malah tambah emosi. Semoga makanan yang kamu danakan, persembahkan kepada para Bante ini berubah menjadi kotoran darah dan nanah. Istri kamu jangan bicara sembarangan, jawab suaminya. Si suaminya dengan penuh cinta kasih dan kasih sayang selalu mengingatkan istrinya. Tapi si istri ini bukan terima kasih, tambah emosi. Karena berulang kali istrinya diajak berbuat baik gak mau, ya si suami berangkat bersama anaknya berdana kepada Bhikkhu Sangga. Dan masyarakat juga sangat senang sekali mereka berdana. Singkat cerita, setelah para Bante menjalani masa wasa saat musim hujan di India, selama 3 bulan menetap satu tempat, sehingga para Bantenya akan melanjutkan perjalanan. Tapi sebelum itu, pemimpin kelompok dan masyarakat, mereka ingin berdana. Catu pacaya, 4 kebutuhan pokok anggota Sangga, baik jubah, makanan, obat-obatan, dan tempat tinggal. Pemimpin kelompok dan anggota Sangga menyetujui. Mereka atur tanggal dan jamnya. Mereka sangat senang sekali para Bante menerima persembahan dana kepada umat-umat yang ingin mempersembahkan dana. Si istri yang pelit saat melihat suaminya ingin berdana jubah, pakaian para Bante disebut jubah. Bukannya ikut, dia marah, mencegah suaminya berdana. Dengan penuh emosi,
Si istrinya bilang, kamu dana dan selalu dana. Dan hari ini kamu tidak hanya dana makanan, tapi juga kamu ingin dana pakaian, dana juga untuk para bante. Semoga makanan yang kamu berikan berubah menjadi lempengan besi yang panas sangat membara. Dan jubah yang kamu persembahkan kepada para anggota sangga berubah menjadi lempengan yang begitu sangat panas membara. Dan makanan berubah menjadi kotoran darah dan nanah. Semoga dengan penuh emosi dia selalu mengatakan, semoga makanan yang dipersembahkan kepada para bante berubah menjadi kotoran darah dan nanah. Dan jubah yang ingin dipersembahkan semoga berubah menjadi lempengan besi yang panas membara. Dengan cinta kasih dan kasih sayang suaminya mengingatkan istrinya dan memberi nasihat. Ingat sabda Sang Buddha. Sesuai benih yang kau tabur, begitu pula yang akan kau petik. Apa yang kamu pikirkan, ucapkan, lakukan, itu yang akan kamu terima. Bodoh amat. Bodoh dikit aja jelek. Ini bodoh amat, sangat jelek sekali. Setelah berulang kali si suami yang baik ini memberi nasihat kepada istri yang nggak mau diterima, ya dengan sedih meninggalkan istrinya dan mengajak anak-anaknya berbuat baik. Singkat cerita, setelah para bante menerima dana Catupacaya di bulan Katina, mereka melanjutkan perjalanan ingin memberi hormat kepada Sang Buddha. Singkat cerita, pemimpin kelompok dan anak-anaknya dan orang-orang yang berbuat baik, tidak berbuat jahat, banyak berbuat baik, baik dengan pikiran, ucapan, dan tingkah laku, baca parita, bermeditasi dan berdana. Dengan kekuatan perbuatan baiknya, mereka lahir setelah kematiannya di alam bahagia, jadi dewa dan dewi. Tapi sangat disayangkan, istri pemimpin kelompok yang baik ini punya istri yang tidak baik. Berkat kekuatan perbuatan jahat, tidak suka berbuat baik, dia lahir jadi hantu yang menderita kelaparan, kehausan. Dan pakaiannya juga sangat jelek. Suatu saat, ketika pemimpin kelompok masyarakat yang bertenun mendatangi suatu hutan, dia melihat mantan istrinya terlahir menjadi hantu yang sangat menderita kelaparan dan kehausan. Dan pakaiannya sangat jelek. Dengan cinta kasih dan kasih sayang dia mendekati. Dan si hantu ini tidak ingat bahwa dewa yang mendatangi itu mantan suaminya. Dengan kesaktian si dewa menciptakan makanan dan diberikan kepada si hantu. Karena si hantu ini sudah sangat menderita dalam jangka waktu lama. Dengan begitu cepat, dia ambil makanannya, dia langsung masukkan ke mulut. Pada saat masuk ke mulut, makanan yang begitu lezat, aroma yang begitu harum, langsung seketika berubah menjadi kotoran darah dan nanah. Dia sangat kaget, dia buang. Si dewanya pun kaget. Dia ciptakan lagi. Dia berikan lagi makanan untuk si hantu yang menderita. Untuk kedua kalinya si hantu cepat-cepat ambil dan dimasukkan ke mulutnya makanan tersebut. Dan makanan itu langsung berubah menjadi kotoran darah dan nanah. Berulang kali si dewa menciptakan makanan diberikan kepada si hantu. Selalu makanan yang lezat dan aromanya sangat harum saat masuk ke dalam mulut si hantu berubah menjadi kotoran darah dan nanah. Seperti
saat dia masih hidup, bukannya ikut berbuat baik, dia malah bicara yang kasar, tidak benar. Karena tidak bisa memberikan makanan, si dewa ini melihat si hantu yang pakaiannya sangat jelek. Dia ciptakan pakaian dan diberikan kepada si hantu. Pakaian yang begitu sangat indah, sangat bagus. Cepat-cepat si hantunya ambil dan saat dia kenakan, bajunya langsung berubah menjadi lempengan besi yang begitu sangat panas membara. Dia sangat terkejut, cepat-cepat dia keluarkan pakaiannya. Si dewa menciptakan lagi. Setiap pakaian yang bagus diciptakan, si dewa dan si hantu cepat mengambil dan dia kenakan, selalu berubah menjadi lempengan besi yang panas membara. Dengan penuh kesedihan, si hantu ini dia cepat-cepat pergi meninggalkan si dewa yang memberinya makanan dan pakaian. Si dewa tersebut sangat sedih. Dan dia tahu si hantu yang menderita, mantan istrinya itu menerima akibat karma buruk yang telah dia lakukan selama hidup jadi manusia. Dengan perasaan yang sedih, si dewa meninggalkan tempat itu. Singkat cerita, dalam jangka waktu yang berbeda, si dewa kembali mengunjungi hutan tempat tinggal mantan istrinya. Pada saat datang ke hutan tersebut, si dewa melihat ada seorang anggota sangga yang sedang berjalan di hutan tersebut yang ingin bertemu Sang Buddha. Dan saat dilihat jam sudah menunjukkan kurang lebih jam 10.30 dan si dewa mengetahui sebentar lagi saatnya makan siang. Dan si dewa pun mengetahui jalan mana yang akan dilalui si Bante. Dengan kesaktiannya dia ciptakan rumah dan makanan. Dia tunggu si Bantenya lewat rumah yang dia ciptakannya. Saat si Bantenya mendekatinya dengan penuh hormat dan bakti, si dewa ini mengundang si Bante untuk menerima persembahan dana makanan. Si Bantenya menyetujui. Pada saat si dewa mempersembahkan makanan, si dewa melihat ternyata hantu mantan istrinya melewati rumah dia. Dengan cinta kasih dan kasih sayang, si dewa memberitahu si para Bante bahwa hantu yang menderita yang dekat rumahnya itu dulu mantan istrinya. Akibat perbuatan jahat semasa hidupnya, berpikir yang jelek, berbicara yang jelek, bertingkah laku yang jelek, dia menderita. Bagaimana cara menolongnya? Dengan cinta kasih dan kasih sayang, Bantenya memberi nasihat, hendaknya dia berdana makanan dan jubah atas nama si hantu. Si dewa menyetujui. Dengan kesaktiannya dia ciptakan makanan dan juga dipersembahkan kepada anggota sangga atas nama mantan istrinya. Setelah mempersembahkan dana makanan dan pakaian jubah untuk anggota sangga, si hantu yang menderita itu bisa berpakaian yang bagus dan bisa makan.
Dan si hantu itu yang mengetahui berkat cinta kasih dan kasih sayang mantan suaminya yang telah jadi dewa, dia sangat terima kasih dan dia berjanji bertekad mulai hari ini dan selanjutnya dia ingin banyak berbuat baik berdana dan menjalankan sila, dan dia berusaha bermeditasi. Setelah selesai makan dan membacakan parita limpahan jasa, si Bante melanjutkan perjalanan untuk mengunjungi wihara tempat tinggal Sang Buddha. Ibu, bapak, saudara-saudari, dan adik-adik semua, cerita singkat ini saya sampaikan untuk mengingatkan kepada kita semua bahwa hukum karma berlaku secara universal. Mereka percaya atau tidak percaya, tahu atau tidak tahu, hukum karma tetap berlaku. Maka dari itu, kalau kita mau bahagia, andaikan tidak bisa membahagiakan orang tua atau mertua, mak engkong, minimal tidak membuat mama papa, para orang tua, mertua, mak engkong menderita, sedih, apalagi marah. Para orang tua dan mertua, kalau mau disayang sama anak, mantu, cucu, dan keluarga, hendaknya berpikir baik, bicara baik, bertingkah laku baik, dan memberi contoh yang baik. Jika kita ingin bahagia, kalau tidak bisa berbuat baik, minimal tidak berbuat jahat. Lebih baik lagi, pelajari dan laksanakan ajaran agama sesuai dengan keyakinan dan agama masing-masing. Tidak berbuat jahat, banyaklah berbuat baik, sucikan pikiran atau batin. Jika kita ingin bahagia, kita harus berpikir baik. Ingat anak-anak, Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak semua. Kalau kita mau bahagia, kita harus berpikir baik, bicara baik, bertingkah laku baik, mencontoh dan mengikuti, melaksanakan yang baik-baik. Tidak mencontoh, tidak mengikuti, tidak melaksanakan yang tidak baik. Tetapi harus mencontoh, mengikuti, melaksanakan yang baik-baik, berpikir baik, bicara baik, bertingkah laku baik, dan memiliki analisa yang baik. Teori-teori agama yang telah kita pelajari jauh lebih bermanfaat kalau kita bisa praktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Dan untuk menambahkan berkah, sebelum berdana, katina, pada saat berdana dan setelah berdana memiliki ketulusan. Meskipun yang datang hanya seorang biku, seorang anggota sangga, tetapi persembahan dana katina ini bukan hanya untuk saya seorang, tapi untuk sangga. Dan dana yang terkumpul ini juga akan digunakan untuk 4 kebutuhan anggota sangga, baik jubah, makanan, obat-obatan, dan tempat tinggal. Dan semoga anak-anak meskipun belajar di rumah tetap semangat. Ingat pesan Bante, hormat dan berbakti kepada orang tua, jangan sampai terlambat. Rajinlah belajar untuk menambah pengetahuan dan keterampilan. Tuhan Yang Maha Esa dan Tiratana Buddha, Dhamma, dan Arya Sangga selalu menjadi pedoman hidup kita, selalu melindungi kita.
Sabe Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Bante atas dhamma yang telah diberikan. Baiklah Bapak Ibu, setelah ini kita akan membacakan Gata Katina, dan Gata Katina ini akan dipimpin oleh Miss Ingrid. Miss Ingrid, silakan. Marilah Bapak Ibu serta anak-anakku sekalian yang berada di rumah boleh bersikap anjali dan memusatkan pikiran kita bahwa kita akan melakukan perbuatan baik, yaitu berdana katina. Kemudian pegang dananya. Marilah kita membacakan Gata Katina bersama-sama. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Imang bante sapariwara ciwara dusang sanggasa ono jayama saduno bante sanggo imang sapariwara ciwara dusang patigan hatu patiga hetwaca imina dusena ciwarang ataratu amhakang digaratang hitaya sukaya. Marilah kita membacakan artinya bersama-sama. Terpujilah Sang Bagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Bante, kami mempersembahkan kain jubah dan segala perlengkapannya kepada Biku Sangga. Semoga Biku Sangga sudi menerima semua persembahan kami. Semoga persembahan ini dapat digunakan sebaik-baiknya, sehingga bermanfaat dan mendatangkan kebahagiaan bagi kami untuk selama-lamanya. Sadu. Baiklah Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kita akan mulai untuk melakukan sanggadana. Karena saat ini kita tidak dapat hadir di tempat ya, maka sanggadana ini akan diwakilkan oleh panitia yang hadir di tempat ini. Silakan Bapak Ibu.
Baiklah, terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah mewakilkan kita semua di sini untuk melakukan sanggadana. Dan berikut ini akan kita tampilkan daftar-daftar nama donatur yang telah mendanakan jubah maupun dana sukarela. Jadi terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah mendanakan jubah maupun dana sukarela. Dan sekedar informasi untuk daftar donatur ini adalah nama-nama yang telah mendanakan sampai tanggal 27 Oktober pukul 10 waktu Indonesia Barat. Jadi untuk Bapak Ibu yang melakukan dananya setelah jam 10 malam, mohon maaf belum sempat kami masukkan ke dalam list daftar donatur ini. Jadi jumlah dana yang terkumpul di sini kurang lebih ada sebesar 30 juta rupiah dan dana ini sudah diserahkan kepada Biku Sangga. Sebentar dulu ya. Bapak Ibu, saudara-saudari dimanapun berada anak-anak, meskipun dananya belum tertulis, tapi pengurus ya yayasan maupun guru, wakil dari guru, mereka telah memberikan persembahan dana katina ini kepada anggota sangga. Dan Bante yang mewakili anggota sangga menerima dengan menyampaikan terima kasih dan anumodana yang sebesar-besarnya. Dan semua dana yang terkumpul pada saat ini di Sekolah Surya Dhamma, khususnya yang 80% Bante mewakili sangga akan mempersembahkan ya untuk renovasi atau operasional Sekolah Surya Dharma. Dan Bante juga menyampaikan banyak terima kasih baik kepada para pendiri, pengurus sebelumnya dan saat ini, dan semua guru dan kepala sekolah dan para karyawan Sekolah Surya Dharma beserta orang tua murid dan murid-murid. Ya, semoga kita semua dengan keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Tiratana memiliki kesehatan yang baik, keharmonisan keluarga, memiliki kesabaran yang baik, tambah sukses batin dan duniawi, selamat, damai, bahagia, panjang umur, cepat terbebas dari penderitaan, tercapai nibbana. Dan dana yang 20% ini pun tidak hanya untuk Bante sendiri, Bante pun mengkondisikan akan membantu baik perluasan lahan wihara di beberapa daerah. Tidak hanya perluasan tapi juga renovasi maupun pembangunan dan bantu orang-orang yang sakit, sehingga dengan kebajikan ini kita semua tidak hanya memiliki kesehatan tapi juga memiliki kebijaksanaan, keharmonisan, tenang, damai, bahagia, panjang umur, cepat terbebas dari penderitaan, harapan dan cita-citanya cepat tercapai. Tuhan Yang Maha Esa dan Tiratana selalu menjadi pedoman hidup kita, selalu melindungi kita semua. Sabe sata bawantu sukitata, semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Bante atas welas asihnya dan juga atas doa-doanya. Dan juga terima kasih kepada Bapak Ibu donatur sekalian yang telah mendanakan jubah maupun dana sukarela. Semoga jasa perbuatan baik ini dapat mengkondisikan kita untuk mencapai nibbana. Baiklah, selanjutnya setelah kita melakukan dana, marilah kita melakukan pelimpahan jasa dan kita melimpahkan jasa pahala perbuatan baik yang telah kita lakukan di saat ini dan di saat yang sebelumnya untuk sanak saudara kita, para leluhur dan juga kepada semua makhluk. Jadi untuk saudara sedama yang berada di rumah boleh melakukan pelimpahan jasa ini juga ataupun dengan hanya bersikap anjali. Silakan.
Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak semua, marilah kita bersikap anjali mengingat perbuatan baik yang telah kita lakukan hari ini maupun sebelumnya pasti menghasilkan kebahagiaan, sangat baik sekali. Jasa-jasa kebaikan ini kita kondisikan, kita berikan dengan pancaran cinta, kasih dan kasih sayang untuk mama, papa, para orang tua, mak engkong, para leluhur, para guru, sanak saudara, teman-teman, para dermawan baik hari ini maupun di waktu sebelumnya, penguasa dan semua makhluk yang ada di tempat ini maupun di rumah, di sekolah, di jalan maupun di kantor, dan di alam semesta. Semoga semua makhluk turut berbahagia, semoga semua makhluk hidup berbahagia, cepat terbebas dari penyakit, kesukaran, harangan, dan rintangan cepat berlalu, kesehatan, keselamatan, keharmonisan, tambah sukses batin dan duniawi, kaya raya, sabar, bahagia, panjang umur, cepat terbebas dari penderitaan, tercapailah nibana, harapan dan cita-citanya cepat tercapai. Tuhan Yang Maha Esa dan Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Arya Sangga selalu menjadi pedoman hidup kita, selalu melindungi kita. Yatta wariwaha pura paripurenti sagarang ewa mewa ito dinang petanang upaka pati icitang patitang tumhang kipa mewa semijato sabe perento sangkapa cando panaraso yata manijo tiraso yata sabityo wiwajantu sabarogo winasatuma te bawan tuan tarayo suki tiga yuko bawa abiwa dana silisa nicang uda pacaino cataro dhamma wadanti ayuwano sukang balang Sabah Satrina Santo, Sabah Satrina Santo, Jayanto Bodhya Mlesakyanana Diwadano, Ewang Tuang Wijayo Hijaya Sujaya Manggale, Aparajita Palangke Sise Patawi Pokare, Abiseke Sababu Danang Agapato Pamodati Sunah Katang Sumanggalang Subabatang Suutitang Sukano Sumuhuto Jasuyitang Brahmacari Supada Kinang Kaya Kamang Waca Kamang Pada Kinang Mano Kamang Pandidite Pada Kina Nikatuan Nalabah Sate pada kini Ratanataya Nupawena Ratanataya Tejasa Duka Roga Bayawera Hoka Satu Jupadawa Aneka Antaraya Piwina Santo Asesato Jaya Sidi Danang Labang Soti Bagiang Sukang Balang Siria Yuja Wanoja Bogang Udi Jaya Sawa Satawa saca ayuca jiwa sidi bawantu teh bawatu sabah manggalang rakantu sabah dewata sabah budanu bawina sada soti bawantu teh bawatu sabah manggalang rakantu sabah dewata sabah dhamma nu bawina sada soti bawantu teh Bawatu sabah manggalang rakantu sabah dewata sabah sangga nu bawina saja soti bawantu te.
Baiklah, selanjutnya anggota Biku Sangga akan mulai meninggalkan ruang Dhammasala. Kepada Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, dimohon untuk bersikap anjali. Terima kasih kepada Bante. Selanjutnya, marilah kita membacakan renungan Katina bersama-sama yang akan dipimpin oleh Karisa, siswa kelas 6 Sekolah Surya Dharma. Renungan Katina, dirintis 60 Arahat Suci, dibimbing Sakyamuni, Guru Dewa dan Manusia Teragung. Dikau mendaki tebing curam, menempuh jalan mulia. Oh, pewaris patra suci, pelaksana pratimoksa murni. Indah dan bercahaya, wajah dan jubahmu. Kuning, bagaikan bumi, diam dan penuh karya. Umat berhutang budi kepada dikau, penyulut pelita dharma, yang menerangi kegelapan dunia. Penuntun catur Arya Sacani, dan jalan utama berluas 8. Jejak dan langkahmu dihormati dan dipuja-puji. Pengorbanan dan jasamu tak terhingga. Kini, jubah hanya secabik jubah ku dapat persembahkan. Semoga mekarlah teratai suci nan indah. Mekar, mengharumi Tribuan Naraya. Au Mani Padme Hum. Sadu, sadu, sadu. Baiklah, terima kasih kepada Karisa yang sudah memimpin untuk renungan Katina. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian dan juga saudara sedama dan juga anak-anak, di sini kita juga ada mempersiapkan ya, ada satu siswi dari Sekolah Surya Dharma kita yang ingin memberikan sedikit persembahan lagu kepada kita semua di sini. Nah, jadi ada satu siswi yaitu Ayumi, yaitu siswi kelas 3 Sekolah Surya Dharma yang telah sebelumnya ya telah melakukan persiapan yang matang dan juga Ayumi telah merekamnya dan mengirimkan dalam bentuk video dan akan membawakan lagu yaitu lagu Katina. Silakan kita menyaksikan persembahan lagu dari Ayumi, Katina. Purna sudah biku jalankan puasa di masa musim penghujan. Marilah kita untuk berdana di hari suci Katina. Usai sudah satu masa puasa, kini saatnya bagi kita berdana untuk kepentingan sangga di hari suci Katina. Mari berdana
Baiklah, Bapak Ibu, saudara sekalian, dan juga anak-anak yang saya kasihi, itulah tadi persembahan dari Ayumi, siswi kelas 3. Nah, baiklah, tanpa kita sadari, kita sudah hampir berada di penghujung acara ya. Namun sebelum acara kita tutup, terlebih dahulu kita akan membacakan doa penutup. Nah, doa penutup ini akan dibawakan oleh Alvin, siswa kelas 6 SD Surya Dharma. Pada Alvin, dipersilakan. Marilah Bapak Ibu serta saudara-saudari sedama, puja bakti Sang Hadana Masa Katina Sekolah Surya Dharma kita akhiri dengan memanjatkan doa Etawata. Etawata ceamehi sampa tempunya sampadam sabe dewa numolantu saba sampati sidia etawata ceamehi sampa tempunya sampadam sabe buta numodantu saba sampati sidia etawata ceamehi sampa tempunya sampadam sabe satanumodantu saba sampati sidia akasata cebu mata dewanaga mahidika pun angtang numodantu tiram rakatu sasanam akasata cebu mata dewanaga mahidika punang tang numodantu ciram rakatu desanam akasata cebu mata dewanaga mahidika punang tang numodantu ciram rakatu no guru akasata cebu mata dewanaga mahidika punang tang numodantu ciram rakatu Sekolah Surya Dharma akasata cebu mata dewanaga mahidika punang tang numodantu ciram rakatu mam paramti sadu sadu sadu. Terpujilah Tuhan Yang Maha Esa, Trinabi Guru yang Agung. Berkat kebijaksanaan luhur guru, kami yakin akan tercapainya jalan tengah yang sempurna. Kami yakin akan terpancarkannya cahaya kesunyataan Dharma. Kami yakin kesadaran Tao yang tunggal akan menerangi hidup ini. Berkat keluhuran Dharma Trinabi Agung, hiduplah semua dalam cinta kasih dan bahagia, serta kedamaian hati dan kesejahteraan lahir batin, selalu meliputi diri dan keluarga kami. Demikianlah kami akhiri puja bakti Katina pada hari ini. Aum mani padme hum. Mekarlah permata teratai suci. Mekar. Demikianlah hendaknya. Sadu, sadu, sadu.
Sungguh indah bila hidup saling mencinta, berbagi bahagia. Sungguh indah bila hidup saling mengerti dan hati penuh kasih. Di mana rasa benci sirna menjauh seiring berlalunya waktu. Hidup pun semakin terasa bermakna, walau hidup sesaat saja. Sungguh indah bila hidup saling mencinta, berbagi bahagia. Sungguh indah bila hidup saling mengerti dan hati penuh kasih. Di mana rasa benci sirna menjauh seiring berlalunya waktu. Hidup pun semakin terasa bermakna, walau hidup sesaat saja. Di mana rasa sungguh indah bila hidup saling mencinta, berbagi bahagia. Sungguh indah bila hidup saling mengerti dan hati penuh kasih. Di mana rasa benci sirna menjauh seiring berlalunya waktu. Hidup pun semakin terasa bermakna, walau hidup sesaat saja. Di mana rasa benci sirna menjauh seiring berlalunya waktu. Hidup pun semakin terasa bermakna, walau hidup sesaat saja. Walau hidup sesaat saja. Walau hidup sesaat saja. Baiklah Bapak Ibu Saudara sekalian, itulah persembahan lagu Sungguh Indah yang dibawakan oleh Aini. Jadi pada hari ini serangkaian acara Katina kita hari ini sudah selesai. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, para donatur, para orang tua murid, serta siswa-siswi Sekolah Surya Dharma yang telah bersedia pada hari ini mengikuti perayaan Katina Sekolah Surya Dharma walaupun hari ini secara virtual ya.
baik yang hadir di sini juga, saya juga ucapkan terima kasih. Semoga jasa pahala dan perbuatan baik yang telah kita lakukan pada saat ini maupun di waktu sebelumnya dapat mengkondisikan kita untuk hidup bahagia dan mengkondisikan kita untuk mencapai nibbana. Jadi di sini saya sebagai pembawa acara mewakili semua panitia Sekolah Surya Dharma. Bila ada kata-kata yang salah ataupun kurang berkenan atau menyakiti hati para hadirin sekalian, para saudara sedama sekalian, saya ucapkan mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Dan sekian acara kita pada hari ini. Terima kasih, Sabe Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Namo Buddhaya.